Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal 'abidil muqnit bait. Di dunia ini ada dua orang yang diberikan oleh Allah jalan yang berbeda. Ada yang ditulis oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mana hamba-hamba tersebut dicatat oleh Allah sebagai ahli surga. Ada juga hamba-hamba Allah yang dicatat oleh Allah sebagai hamba ahli neraka. Umumnya, biasanya kalau Allah mentakdirkan seseorang untuk masuk surga, Allah menjadikan di jiwa seseorang tersebut banyak asbab-asbab kebaikan. Kenapa orang ini masuk surga? Oh, karena banyak sholat. Kenapa masuk surga? Oh, baik dengan tetangganya. Kenapa masuk surga? Oh, sholatnya rajin. Kenapa masuk surga? Oh, menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga ini semuanya. Jadi apa? Jadi sebab-sebab kebaikan inilah yang dijadikan sebab seseorang bisa dicintai oleh Allah sehingga dijadikan sebagai ahli surga. Ahli neraka juga dihiasi dengan hiasan-hiasan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Disitulah ada sebab yang menjadikan seseorang itu dijadikan sebagai orang ahli neraka. Ditanya ahli neraka, masalakakum fi saqar, di dalam ayat. Kamu ngapain masuk neraka sakor? Masuk neraka sini kenapa? Ditanya. Lam aku minal musallin, di dalam Al-Quran. Karena saya nggak sholat. Jadi apa? Jadi ada sebab. Allah memasukkan neraka seseorang itu nggak begitu saja, ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung dimasukin. Oh tidak. Maka dunia inilah yang jadikan sebab. Kenapa nggak masuk neraka? Kau masuk neraka? Lam aku minal musallin, karena saya nggak sholat. Kenapa masuk surga? Oh, karena berbuat baik. Nah, ini adalah apa? Sebab-sebab yang harus kita perbanyak. Sebab kebaikan. Nah, di bulan-bulan inilah ayo kita bina dan kita bangun bagaimana di bulan Rajab ini kita bangun kesemangatan untuk mempersiapkan ibadah yang lebih maksimal untuk menyambut bulan Sya'ban, kemudian dilanjut lagi bulan Ramadan dan dilanjut lagi bulan-bulan yang lainnya. Di sini Kanjeng Nabi menyebutkan bahwasanya apa? Orang yang hina di hadapan Allah dengan bermacam kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan masih mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah di saat orang tersebut masih mengharap ridho Allah. Ada orang yang melakukan kemaksiatan tapi dia nggak mau tobat, enggan bertobat. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya dia nggak mau kembali kepada Gusti Allah. Padahal Allah Maha Pemaaf. Padahal innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam ayat disebutkan Allah itu akan menghapus semua dosa-dosa, mengampuni semua dosa-dosa. Semuanya, terlepas itu mau dosa kecil, dosa besar, diampuni semuanya di dalam ayat. Di dalam ayat lain Allah mengampuni semua dosa-dosa kecil kecuali dosa-dosa yang dosa-dosa kecuali dosa menyekutukan Gusti Allah. Artinya apa? Selama seseorang itu tidak menyekutukan Allah, maka sebesar apapun dosanya, kok dia mau tobat, insya Allah akan diampuni sama Gusti Allah. Nah, ada orang yang sifatnya seperti itu. Jadi dia tahu dia bermaksiat, tapi dia mau tobat. Ada penyesalan. Ya Allah, saya tadi nggak terasa, saya tadi beli nasi uduk kok ngomongin tetangga tadi ya, gitu. Nggak kerasa tuh. Ada penyesalan di sini, sehingga dia apa? Minta ampun kepada Gusti Allah. Allah tidak akan ngampuni di saat hambanya tadi tidak berhubungan dengan dosa yang berhubungan dengan Allah, tapi hamba tersebut harus meminta ampun kepada orang yang bersangkutan sampai mengampuni sehingga Allah pun mengampuni. Itu yang berat. Jadi kalau dosa berhubungan dengan Allah, janji Allah itu berat, besar, ampunannya itu besar, lapang. Sedosa sebesar apapun dosanya akan diampuni sama Gusti Allah. Itu kalau berhubungan dengan Gusti Allah. Orang nggak sholat, orang nggak ini, orang selama itu banyak maksiat, tapi dia mau kembali kepada Gusti Allah, Allah akan mengampuni. Tapi yang berat itu adalah dosa yang berhubungan dengan
manusia. Itu yang berat. Berhubungan dengan apa? Gunjing menggunjing, fitnah mengfitnah dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu adalah berat. Kenapa berat? Oh, denda apa? Siksaannya, ancamannya berat. Ngomongin orang itu berat. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Karena sebagian praduga itu adalah dosa. Jadi apa? Jadi menggunjing seseorang itu mau benar, mau salah, semuanya nggak ada pembenaran tuh. Kalau benar topiknya, kita membicarakan seorang topiknya sesuai. Orangnya hitam, kita katakan hitam, digunjingin hitam, diobrolin hitam, sesuai. Nah, itulah dinamakan gunjing. Dosanya kayak memakan daging saudaranya. Daging saudara. Bu, ibu, ada yang pernah makan daging babi? Belum pernah? Tapi pernah makan daging orang enggak? Hah? Enggak pernah. Disebutkan sama Gusti Allah, orang yang ngomongin orang itu dosanya kayak makan daging saudaranya. Artinya apa? Babi aja kalah. Saking besarnya dosanya. Kan memang sesuai topiknya. Itu bener hitam. Saya omongin hitam. Lah, itu yang dinamakan gunjing. Kalau sesuai namanya gunjing, kalau tidak sesuai namanya fitnah. Artinya dua-duanya nggak ada benernya. Jadi nggak ada alasan, kan saya ngomongnya apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita. Tetap itu dosa. Artinya apa? Kalau gunjing dosanya besar, fitnah lebih besar lagi. Fitnah itu dosanya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata Kanjeng Nabi. Kalau makan tadi kan belum pernah. Kalau Sumanto pernah makan daging orang. Itu Sumanto, kita nggak pernah. Nah, orang yang memfitnah dosanya lebih besar lagi dari itu semuanya. Apa? Asyaddu minal qatl. Dosanya orang yang memfitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dosanya orang membunuh itu segede apa sih? Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban alima. Jadi dosanya orang memfitnah, waman yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, balasannya adalah neraka selama-lama, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dilaknat sama Allah, wa addalahu adzaban alima, dan disiksa oleh Allah dengan siksa yang lebih berat siksanya. Itu pahalanya orang siksaannya orang membunuh. Nah, yang fitnah lebih gede dari itu. Jadi apa? Jadi jangan dikira kalau ngomongin orang itu dosanya kecil. Oh, enggak. Semua menyepakati. Pernah makan babi enggak? Enggak. Minum mabuk enggak juga. Yakin semuanya. Enggak ada yang makan itu semuanya kan? Tapi kalau saya tanya, ada yang ngomongin tetangganya enggak, saya tanya? Saya mabuk enggak, makan babi enggak, tapi makan daging orang iya, kan gitu kan. Itu gambaran. Gambaran apa? Gambaran besarnya dosanya. Jadi apa? Karena dosanya ini besar, ayo kita jaga. Jadi enggak ada pembenaran di dalam mengomongin orang, itu enggak ada. Kalau sesuai namanya gunjing, kalau tidak sesuai namanya fitnah. Kalau dosanya gunjing itu kayak makan kayak makan daging saudaranya, kalau menfitnah itu kayak membunuh orang mukmin. Artinya dosanya sama-sama besar. Makanya hati-hati, dijaga. Kadang mulut ini nggak punya tulang, nggak punya apa, tapi bisa nyeret orang ke neraka yang paling dalam. Wa hal yakubun nasu ala wujuhim illal hasaidu alsinatihim, kata Kanjeng Nabi. Jadi nanti banyak orang yang diseret ke neraka itu bukan karena ninggalin sholat, bukan. Karena ninggalin ini bukan. Karena maksiat kepada Allah, iya maksiat. Tapi bukan karena apa-apa. Karena lisannya, kata Kanjeng Nabi. Mulutnya tuh karena. Bukan karena ibadah-ibadah yang ditinggal, oh bukan. Karena mulutnya. Wakam yakubun nas. Berapa banyak, kata Kanjeng Nabi. Artinya banyak nanti orang yang mulutnya dicuci di neraka tuh.
dicuci, di blender, dibersihin, dipanasin, disetrika, dilurusin, dilempengin lagi, dibakar lagi 500 tahun. Kenapa? Ya tadi karena kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh sebab itu ayo kita jaga semuanya. Sebesar apapun dosa seseorang, al-fajirul raji rahmatullah, seseorang yang pendosa, yang masih mengharap rahmat Allah, itu masih dicintai oleh Allah tinimbang orang-orang yang ahli ibadah tapi yang putus asa. Walatai asumin rahmatillah di dalam ayat. Jangan pernah putus asa. Urusan dunia akhirat. Semangat. Jadi seseorang kalau pengen hidup, ya harus kerjanya semangat untuk makan, untuk mencukupi keluarga dan lain sebagainya. Hari ini nggak dapat rezeki, usaha lagi. Nggak dapat lagi, usaha lagi. Terus usaha terus. Kenapa mereka berusaha agar tercukupi urusan duniawi? Urusan akhirat juga sama. Urusan akhirat jangan sampai berhenti dengan ketidakkemaksimalan. Sehingga apa? Kita terus usaha maksimal. Kenapa kita harus usaha maksimal? Karena kebutuhan kita panjang. Fal bahrul amik dikatakan oleh Kanjeng Nabi, lautan yang kita seberangi itu dalam tuh. Lautannya kayak lautan apa kalau sekarang ya? Kalau yang paling dalam itu apa lautan di Indonesia itu? Laut Arafuru apa itu istilahnya tuh. Ada sebagian yang dalamnya itu melebihi Gunung Himalaya. 12.000 kaki dalamnya kan gitu kan. Artinya apa? Dalam sekali. Karena saking dalam ya kuat. Jangan sampai bikin sampan yang sampannya asal-asalan. Karena ini dalam, perjalanannya panjang, bekalnya harus banyak. Jadi harus kuat. Ini adalah perjalanan yang harus kita siapkan. Jadi apa? Perjalanan kita dunia ini sudah sangat cukup menguras energi, tapi banyak yang lupa tentang bekal-bekal akhirat. Makanya kita berbanyak duduk seperti ini untuk memperbanyak sebab yang urusannya adalah urusan dunia akhirat. Kenapa? Jadi saksi baik. Kenapa di sini? Di sini silaturahmi. Kenapa di sini? Di sini ngaji bareng. Kenapa? Sholawatan bareng. Kenapa? Belajar bareng. Semuanya ada di sini. Sehingga apa? Inilah dijadikan saksi dan bukti kebaikan nanti untuk menambah poin-poin kita nanti di akhirat. Baik.